رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya ayah pagi hari ini? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum kakak Faki. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana kabarnya kakak Faki hari ini? Alhamdulillah senyum ceria tetap semangat Allah Oh Akbar. Insya Allah kakak Faki tetap semangat pada kesempatan hari ini. Para ayah dan bunda di rumah, insya Allah kita bertemu bersama ayahanda dari Ananda Fakih, dan juga Ananda Fakihnya sudah berada di tengah-tengah kita juga. Insya Allah hari ini kita akan memulai tanya-tanya daily rutin kegiatan kakak Fakih bersama ayah di rumah seperti apa, karena insya Allah menjadi motivasi bagi teman-teman semuanya di rumah. Baik, insya Allah ahlan wa sahlan ayah dan kakak Fakih di sekolah Al Ihsan Islamic School. Mungkin sebelum kita bertanya-tanya nih, coba ayah dan kakak Fakih, mungkin ayah bisa memperkenalkan terlebih dahulu asal muasalnya kakak Fakih bisa memilih Al Ihsan sebagai sekolah. Ya, silakan ayah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dulu waktu masuk Al Ihsan itu jadi ada dua pilihan sekolah Ustaz. Jadi satu Al-Quran, satu yang biasa. Jadi waktu itu udah daftar dua-duanya, kebetulan pas kita kesini gitu termotivasi juga menghafal Quran gitu. Jadi ngeliat anak-anak sini menghafal Quran jadi tertarik. Oke, jadi makanya saya ngasih pilihan lagi ke anaknya gitu. Oke, mau sekolah di mana jadinya? Akhirnya memilih di Al Ihsan Islamic School. Masya Allah. Itu pertama melihat Al Ihsan Islamic School, Fakih tertarik dari saat dibawa survei ke sini apa seperti apa ya? Ya, pas ada survei ke sini terus ikut waktu itu? Ikut tes khusus ya. Khusus. Jadi Fakih seneng, mulai terasa lah di Al Ihsan gitu kan. Makanya alhamdulillah dia bisa mengikuti teman-temannya sekarang gitu. Baik, artinya yang pertama ini kakak Fakih diperkenalkan terlebih dahulu lingkungan sekolah seperti apa ya ayah ya, dilihat terlebih dahulu kondisi lingkungannya, kemudian teman-teman dan guru-gurunya juga mungkin ya diperlihatkan terlebih dahulu sehingga Ananda Fakih juga nyaman bersekolah di Al Ihsan Islamic School ini. Nah, artinya setelah Ananda Fakih bersama ayah mungkin survei ke sekolah, setelah itu niat apa yang terbersit dari ayah, yang mungkin niat terbesar ayah memasukkan Ananda Fakih ke Al Ihsan Islamic School ini? Ya, niatnya pengen anak-anak jadi penghafal Quran gitu. Jadi buat motivasi adiknya juga nanti ikut sekolah di sini juga. Oh iya, Masya Allah. Karena adiknya juga sudah sekolah di adiknya TK ya? Udah di KB. Oh, di KB di KB ya. Jadi alhamdulillah adiknya itu sekarang udah mengikuti kakaknya di Al Ihsan. Masya Allah. Baik, insya Allah ini menjadi motivasi juga. Ternyata mulai dari abangnya yang anak pertama ya? Anak pertama, ya betul. Anak pertama Abang Fakih sudah masuk di Al Ihsan. Kemudian karena insya Allah melihat kurikulumnya, kemudian melihat kecintaan dengan Al-Quran anak-anak ya, menjadi motivasi. Mudah-mudahan menjadi motivasi kita semuanya untuk menjadikan keluarga kita semuanya Ahlul Quran. Baik, mungkin setelah masuk ke Al Ihsan dengan melihat target ya, terutama mungkin di SD yang 30 juz selesai di SD ini ayah, kondisi atau kebiasaan yang di rumah biasa dilakukan apa saja? Misalkan daily rutinnya atau misalkan saat ayah mendampingi Ananda untuk belajar Al-Quran, seperti apa di rumah ayah? Jadi kita setiap habis subuh biasanya tuh untuk mengejar targetnya itu habis subuh itu kita mengejar hafalan saat. Jadi di murojaah lagi, nanti malamnya itu di murojaah lagi. Jadi sehari itu bisa 2 kali. Masya Allah. Berarti minimal dalam satu hari itu 2 kali ya? 2 kali. Setiap ba'da subuh sama ba'da isya. Sampai ba'da isya. Sebelum tidur berarti. Sebelum ya? tidur. Masya Allah.
Biasanya untuk waktu menambah hafalan dan murojaah hafalan yang sudah dihafalkan, pembagiannya seperti apa ya? Kalau pembagiannya sih kalau untuk menambah hafalan itu biasanya malam kita. Biasanya malam kita sama bundanya. Nah, kalau untuk murojaah yang sebelumnya yang udah selesai itu juz 30 itu sama saya gitu. Jadi setiap pagi sama saya, nanti malamnya sama bundanya. Masya dibagi Allah. 2. Ini artinya kerjasama ya. Iya. Ayah dan bunda Bagi-bagi semuanya kerjasama antara ayah dan bunda di rumah untuk membagi waktu dan yang pasti menyempatkan ya. Iya, karena memang mungkin ayah juga sibuk bekerja, mungkin bunda juga sibuk dengan urusan rumah tangga, tapi harus menyempatkan gitu. Iya, jadi minimal ada orang tua lah ya untuk membagi waktunya ke anak gitu. Dan setiap pekan juga kita menambah guru juga, guru tasin untuk fakih gitu, sepekan 2 kali. Ada ke rumah juga ya? Ada, kita datangkan guru tasin ke rumah. Gitu. Jadi sebagai bentuk support juga mungkin ya, karena alhamdulillah dari ayah dan bunda bisa menyempatkan waktu dalam waktu 1 hari, dan artinya ini menjadi support yang cukup besar dari keluarga ya. Karena memang di Alisan Islamic School ini mungkin para ayah dan bunda di rumah sedikit banyak sudah tahu bahwa di Alisan memiliki 3 poros ya. Ada poros rumah, poros sekolah, dan poros masjid. Yang terutama ini adalah poros rumah, karena memang kegiatan Ananda lebih banyak di rumah. Sekarang, iya. Apalagi di masa pandemi. Masa pandemi full mungkin di rumah. Kalaupun offline di sekolah mungkin hanya beberapa jam saja ya. Iya. Seperti itu. Baik. Artinya dalam 1 hari nih, mungkin kan untuk pembelajaran Quran tidak selalu mulus ya ayah ya. Betul. Pasti ada kendala-kendalanya. Iya. Ini biasanya kendalanya apa saja nih? Kendalanya biasanya kalau lagi dia nggak mood, nah saya tahan dulu, paling nanti biarin dia main dulu, setelah selesai main baru kita ajak murojaah lagi. Dan kita biasanya sih ngasih reward juga sih kalau sudah selesai surat, kita kasih hadiah gitu. Jadi dia motivasi juga buat untuk menghafal Quran. Gitu. 1 surat selesai kita kasih hadiah. Masya Allah. Baik, artinya memang untuk cara untuk mengatasi kendala yang mungkin memang rata-rata anak-anak ini mut-mutan ya. Apalagi kan umur segini kan masih senang main Ustaz ya. Iya. Apalagi adiknya itu masih kecil juga. Itu kalau main juga udah berdua itu udah nggak tahu udah lari-lari sana sini. Ya, gitu artinya kan. Kalau di rumah berarti udah ketemu kakak dan adik yang udah main. Ya sudah. Sudah. Nanti kalau udah capek baru kita ajak ayo belajar dulu gitu ya, kan. Artinya supaya anak puas dulu mungkin ya. Bermain. Habiskan energi untuk pengen mainnya gitu kan. Setelah itu baru dialihkan. Makanya saya ngambil ngebagi waktunya tuh 2. Jadi pagi sama malam. Gitu. Jadi pas mau istirahat kita murojaah. Jadi dia nempel kan. Masya Allah, baik. Mungkin cara yang lain, mungkin ayah dalam kegiatan sehari-hari apakah di rumah dinyalakan murotal? Iya, salah satunya itu murotal juga. Jadi kalau siang kan tidur siang tuh biasanya tuh itu kita setelin murotal gitu. Sama mau tidur juga ditambahin lagi, habis ngafal dengerin lagi sih. Masya Allah. Ini artinya menjadi bentuk support juga nih para ayah dan bunda di rumahnya. Cara untuk menguatkan hafalan Ananda juga tidak hanya selalu dengan talaki ya, talaki satu-satu, karena itu tadi mungkin ada kalanya anak nggak mood buat duduk berdua berhadapan, tapi satu sisi atau satu waktu yang lain juga mungkin saat Ananda main sampai dinyalakan murotal, kemudian mungkin juga lagi di perjalanan ya kita setel murotal, jadi biar nambah ingatannya tuh cepat gitu nangkepnya gitu. Artinya ini menjadi menumbuhkan juga kecintaan terhadap Quran. Karena di mana-mana Quran gitu kan, di rumah yang didengar Quran, di mobil yang didengar Quran, di sekolah juga insyaallah yang didengarkan Quran ya. Masya Allah. Baik. Nah, itu artinya mungkin beberapa kendala dan juga cara untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Kemudian juga tadi disampaikan ada bentuk reward ya. Iya, betul. Biasanya diberikan saat kapan saja itu, ayah? Jadi setelah dia selesai 1 surat, misalkan surat Al-Mulk gitu kan, udah selesai,
kita kasih reward gitu. Jadi per satu surat Ustaz. Oh, Masya Allah. Jadi makanya hadiahnya banyak gitu. Sampai di rumah itu numpuk gitu. Ya, artinya ini juga bisa sedikit mencegah anak yang sedikit-sedikit minta jajan, Iya, sedikit jadi minta sekalian gitu, mainan. jadi sekalian. Jadi misalkan dia tadinya mau minta ini, akhirnya ya udah sekalian aja hafalannya dulu selesaiin. Kalau sudah selesai baru kita kasih hadiah. Masya Allah. Misalkan dia mau pengen pesawat-pesawatan ya kita nanti setelah surat Al-Mulk selesai baru kita belikan pesawat gitu. Masya Jadi dia senang saat pas dapat hadiah itu senang. Dia pengen merojah lagi malah gitu. Masya Allah. Kayak adiknya kan juga begitu, sama semangat juga dia. Dikasih Jadi hadiah. ada bentuk take and give ya. Iya, take and give. Jadi anak memberikan, iya. kemudian mendapatkan sesuatu yang dari jadi nggak kita kasih aja tapi harus ada ininya lah gitu. Selesaiin dulu suratnya baru kita kasih hadiah. Masya Allah. Ini mungkin cara awalan yang seharusnya menjadi motivasi juga. Sebagai motivasi memang di usia 7 tahun ke bawah itu memang harus diberikan yang konkret ya ayah ya. Karena buat yang usia 7 sampai ke bawah itu kalau nggak konkret, nggak misalkan ayo kamu ngafalin Quran nanti kamu dapat pahala masuk surga. Ya itu kan pahala masuk surga. Betul. Nanti gitu kan. Tapi apa hadiah yang realnya gitu kan. Nah itulah walaupun mungkin kecil-kecilan ya hadiah-hadiahnya mungkin seperti ya kadang makanan yang dia sukai. Betul. Gitu kan atau hal-hal yang mungkin anaknya sukai seperti itu ya ayah ya. Baik, artinya Ananda Fakih juga sudah menyelesaikan hafalan juz 30 ayah ya? Iya, alhamdulillah sudah sah. Jadi sekarang juz 29 di surat apa nih? Al-Mudaththir ya? Al-Mudaththir, Masya Allah. Al-Mudaththir berarti mulai dari Al-Mulk ya? Iya, mulai dari Al-Mulk ya. Al-Mulk ke bawah ya, baik. Coba deh Ustaz Teguh pengen dengar Kakak Fakih membaca satu surat. Kakak Fakih membaca surat apa? Di juz 29? Surat? Nuh, Masya Allah. Surat Nuh ini satu surat membahas tentang cerita tentang Nabi Nuh. Kita dengarkan Kakak Fakih membaca surat Nuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Ani'budullaha wattaquhu wa'ati'un. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Cukup, Masya Allah. Barakallahu fiik nih. Alhamdulillah surat Nuh juga bacanya insya Allah sudah tartil, panjang pendeknya juga insya Allah tetap di murojaah ya Abang Fakih ya. Tetap semangat di rumah terus murojaah, menguatkan hafalannya, Masya Allah. Baik, artinya Abang Fakih dan Ayah juga terima kasih sudah memberikan sedikit motivasi untuk anak-anak dan juga ayah dan bunda di rumahnya. Mungkin sedikit Ayah untuk pesan atau kesannya di Alisan Islamic Filmi seperti apa, atau mungkin memberikan pesan kepada ayah dan bunda di rumah juga untuk supaya memberikan motivasi bagi ayah dan bunda di rumah juga.
Masya Allah di sini kesannya banyak banget. Saya dulu pertama masuk Alisan itu ya ada orang tuanya juga ikut apa ya, belajar juga Ustaz. Oh Masya Allah. Asli. Iya. Jadi ini satu nilai plus lah buat saya juga, buat yang lain juga gitu. Karena basic saya juga kan bukan ini ya, maksudnya belum ini banget lah, paham banget lah gitu untuk tahsinnya. Alhamdulillah di sini kita sama-sama belajar sama anaknya juga, ini juga maksudnya itu Masya Allah itu. Ya. Artinya anak juga belajar, orang tua juga belajar sama-sama ya. belajar Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Ini nilai plus banget sih di Alisan, jadi banyak lah ininya plusnya itu. Baik, insya Allah artinya ini menjadi motivasi juga ya. Mudah-mudahan ayah dan bunda semuanya bisa lebih bersinergi kembali dengan sekolah, karena memang kembali lagi tadi, jika 3 poros ini, ada poros rumah, poros masjid, dan poros sekolah tidak bersinergi dengan baik, mungkin apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi impian kita akan sedikit tersendat. Yang mudah-mudahan ayah dan bunda di rumah, Bang Fakih dan ayah juga semuanya mudah-mudahan tetap selalu termotivasi dan tetap selalu istiqomah untuk selalu bersinergi dengan sekolah, dengan program-program yang lainnya juga. Baik, mungkin untuk podcast atau untuk kegiatan hari ini kita cukupkan. Terima kasih ayah dan Abang Fakih sudah hadir di kegiatan hari ini. Sama-sama Ustaz. Insya Allah nanti bertemu lagi ya. Terima kasih Kakak Fakih dan ayah dari Fakih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.